Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Rabu tanggal 26 April 2017 bersama Aditya Nugroho di sini dan rekan saya Pak Selamat pagi. Jasa Adi Mulya. Biasa seperti biasa sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih Ibu Nilu Tangkas. Kita akan mulai saja kalau begitu. Untuk sesi pertama, market indicator dan mover akan dibawakan oleh Pak Jasa. Silakan Pak Jasa. Baik, untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG masih akan bergerak bullish atau menguat di support level 5634, sementara resistance level berada pada 5720. Untuk pagi ini indeks saham regional dibuka menguat. Ini mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam, di mana Nasdaq menembus level 6.000, sementara DJI naiknya cukup signifikan, yaitu sekitar 200 poin. Ini didorong oleh laporan keuangan emiten yang tidak mengecewakan, Kisah ya seperti Pak ya? Kisah ya? iya, Mulai seperti satu dari kuartal. malam kan ada McDonald dan Caterpillar, itu dua perusahaan yang cukup penting untuk mengukur kinerja ekonomi Amerika secara keseluruhan. Selain itu juga ada ekspektasi atas rencana reformasi perpajakan yang akan diumumkan oleh Presiden Trump. Nah, nampaknya resiko atas potensi berhentinya roda pemerintahan Amerika Serikat minggu depan belum dipertimbangkan secara Signifikan oleh pasar, karena memang masih ada waktu ya. Selain itu juga Partai Republik kayaknya bertekad untuk tidak ada shutdown lagi. Terakhir shutdown itu adalah di bulan Oktober 2013, itu selama 16 hari, dan itu cukup membuat repot ya, karena seperti kita tahu pembayaran social security seperti itu terhenti gitu. Jadi cukup mengganggu bisnis atau perekonomian Amerika Serikat. Jadi memang minggu depan itu Kementerian Keuangan Amerika Serikat mandatnya untuk mengeluarkan duit habis. Jadi kalau nggak diperpanjang ya nggak bisa keluarin duit gitu. Jadi ya berhenti di situ gitu. Jadi itu yang mungkin minggu depan, mungkin seiring semakin dekatnya deadline, mungkin akan semakin diperhatikan oleh investor. Dari segi makroekonomi, untuk kalender hari ini ada data inflasi kuartalan dari Australia untuk kuartal satunya, sementara dari Singapura akan ada rilis data industrial production bulan Maret. Hari ini juga dimulainya pertemuan kebijakan 2 hari oleh Bank of Japan, hasilnya besok, dan juga besok juga Bank Sentral Eropa juga akan mengumumkan suku bunga kebijakannya. Jadi itu yang mungkin bisa menggerakkan pasar untuk hari global ini. Ya. Nah, kalau dari sisi komoditi kita lihat bahwa untuk harga minyak menguat lagi Pak ya, tapi untuk WTI masih di bawah $50 di 49,8. Dan yang kita agak concern adalah harga CPO yang masih terus maju penurunan sampai ke level 2530, sudah 2.500-an ringgit ini per tonnya. Dan juga untuk IHSG, kalau kita mundur ke belakang, ini ada foreign flow analysis, ini masih terus menunjukkan ada akumulasi beli oleh asing, sehingga untuk market keseluruhan baik reguler maupun negosiasi sepanjang year to date sudah mencapai 19,49 triliun rupiah net buy-nya, dan itu banyak diakumulasi sejak pertengahan bulan Maret 2017. Jadi dalam waktu sebulan saja pas sudah 19T ini dana asing masuk, ini sudah luar biasa sekali. Kemarin pun rupiah kan jadi 13.200 ya. Kemarin sendiri kalau nggak salah ada 1T sendiri yang masuk di pasar reguler. Jadi memang mungkin kalau dana asing masuk bisa dilihat saham-saham blue chip yang lagging. Kalau kita lihat seperti saham Telkom itu waktu di harga 4.000 sampai 4.010 waktu itu emang dibanting, tapi asing tidak melakukan jual di sana. Dan bahkan ketika kita lihat 2 hari lalu di mana asing
agresif beli dan harganya pun melompat tinggi. Jadi bisa perhatikan saham-saham blue chip yang mungkin harganya masih agak ketinggalan ya, kayak kemarin Bank BMRI ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Jasa, Bank Mandiri, lalu juga ada BNI yang masih bagus ya Pak, kemarin BNI dan BCA juga masih bagus, bisa coba menjadi salah satu pilihan. Nah, untuk stok news hari ini ada Kalbe Pharma yang akan mencoba untuk membagikan dividen lebih besar lagi. Policy dari perusahaan saat ini adalah membagikan dividen sebesar 40 hingga 50% dari laba. Tahun kemarin Kalbe Pharma membagikan dividen 44% dari laba tahun 2015. Nah, untuk tahun ini perseroan mencoba akan menaikkan rasio pembagian dividen untuk meningkatkan value kepada pemegang saham. Lalu ada Telekom Indonesia atau Telkom yang pada agenda roadmap industri telekomunikasi akan didiskusikan mengenai sharing infrastructure untuk telco. Nah, ini memang kedepannya harus seperti ini karena dinamika perkembangan industri telco yang cepat sekali, di mana kemarin kayak 4G aja belum kita implementasi semua, sudah mau ada 5G. Jadi investasi akan semakin besar, sementara kebutuhan dana juga akan makin besar, dan kalau untuk bisa berbagi ini tentu akan semakin menekan biaya investasi. Nah, ini Telkom berusaha untuk mengurangi biaya teknologi dan lelang spektrum. Jadi spektrum untuk bandwidth dari frekuensinya. Nah, Telkom mencoba untuk menekan satu blok spektrum karena Telkom sudah memiliki sudah hampir over capacity di kota-kota besar, terutama di Jawa, dan Telkom akan mencoba untuk meraih spektrum 2,1 GHz-nya yang akan semakin memperkokoh posisi 4G dari Telkom. Lalu ada Aneka Tambang yang akan memulai pembangunan smelter atau pabrik pengolahan ferronikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan membuat mulai melakukan groundbreaking di tanggal 25 April 2017 atau kemarin Pak ya. Dan kegiatan ini adalah mencerminkan eagerness determinasi pemerintah untuk melakukan downstream dari proyek-proyek mineral mentah yang ada untuk meningkatkan value added bagi Indonesia. Lalu ada IIKP, Inti Agri Resources. Perusahaan perikanan ini akan melakukan stock split yang akan dicoba diajukan sudah disetujui di RUPS. IIKP akan melakukan stock split dengan rasio 1:10. Jadi artian satu saham lama akan menjadi 10 saham baru. Ya, demikian untuk stock news. Lalu selanjutnya ada stock pick ya. Kemarin Pak Jasa menghadiri analyst meeting dari Bank Mandiri, Pak ya. Oke, gimana Pak Jasa untuk Bank Mandiri? Kinerjanya cukup bagus ya. Kita lihat dari pertumbuhan kredit itu secara konsolidasi tumbuh 14,18%. Namun kalau kita lihat banknya saja itu kredit tumbuh 13,9%. Pertumbuhan kredit ini ditopang oleh pertumbuhan kredit di segmen korporasi yang tumbuh 26,3%, sementara di segmen konsumer tumbuh 18,8%. Di sektor mikro juga tumbuh cukup kencang, yaitu 18%. Ini kita ngomong year on year ya tentunya. Dan untuk UKM hanya tumbuh 2,5%, yang minus itu adalah dari segmen komersial, yaitu minus 0,7%. Sementara pengumpulan dana pihak ketiga tumbuh 11,6%. Jadi dengan demikian rasio LDR-nya mencapai 89,5%. Ini cukup bagus karena memang perbankan itu kalau nggak salah masih sedikit di atas 90% sih. Jadi ini masih cukup baik. Untuk NIM-nya emang ada sedikit penurunan, ini terjadi di mana-mana, jadi ini tidak heran. Imbas suku bunga kredit Pak ya? Iya, suku bunganya turun, jadi suku bunga kredit juga cenderung turun, meskipun cost of fund-nya juga turun sedikit. Bisa next. Ya, ini kalau kita lihat sekilas ini
laporan laba ruginya. Kalau kita lihat di sini bisa kita lihat net interest income tumbuh 3,9%. Sementara kalau kita lihat yang menarik bagi saya di sini adalah provisinya kita bisa lihat di situ turun secara year on year maupun secara kuartal on kuartal. Jadi ini menandakan sesuatu yang baik ya, karena pencadangan ini sudah mulai dikurangi meskipun NPL-nya tadi kita lihat masih naik hampir 4% Pak NPL, Pak. Iya. Untuk pendapatan lain yang bukan bunga ya, kita bisa lihat di situ dari falasnya. Falasnya pendapatan dari falas tumbuh 56,76%, ini cukup sangat tinggi. Next. Oke. Nah, ini adalah target-target yang dicanangkan oleh Bank Mandiri untuk tahun ini dan pencapaiannya pada akhir kuartal 1 2017. Jadi kalau kita lihat dari segi pertumbuhan kredit di atas target, memang net interest marginnya juga masih di atas target yang ditetapkan oleh Bank Mandiri, cukup baik. Sementara NPL-nya masih agak tinggi dibandingkan targetnya. Cost of credit juga masih agak tinggi dibandingkan targetnya. Jadi secara keseluruhan sih menurut saya Bank Mandiri yang selama ini kita takutkan NPL dan provisinya yang menekan harga saham sudah mulai berkurang. Jadi menurut saya sih tekanan terhadap harga saham BMRI sudah akan mulai mereda gitu. Itu pun kalau kita lihat sebenarnya kalau dibandingkan dengan BNI kejadian 2 tahun lalu, ini tekanan yang terjadi di Bank Mandiri, sahamnya harga sahamnya tidak sebesar BNI ya Pak. Dulu kan BNI dari harga 7.000 jatuh ke 5.000 dan ini Bank Mandiri kita secara pergerakan harga tidak tertekan itu. Iya, namun mungkin bagi dividennya mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya mungkin Bank Mandiri. Jadi, tahun ini. PR-nya masih di NPL Pak ya untuk dan juga LDR kalau nggak salah kemarin trennya sudah mulai agak berkurang ya. Kalau kemarin kan banyak di atas 90% dan Q1 sudah mulai mereda, artian tekanan ketatnya likuiditas sudah mulai berkurang, jadi artian sudah lebih liquid ya kondisi likuiditas di perbankan kita. Oke. Nah ini tadi ada front flow analisis sudah dibahas sebelumnya dan kita akan menantikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memasukkan pertanyaan di kolom yang tersedia. Ya, sedikit kita bahas untuk technical secara IHSG. Tadi kita lihat bahwa dana asing atau foreign flow analysis masih menopang kenaikan IHSG lebih lanjut. Namun kalau kita lihat secara teknik, kalau kemarin ini ada koreksi sedikit dan ini masih cukup wajar. Namun ada support di kisaran 5660 dan untuk resisten sendiri ya ini kemarin all time high lagi Pak Jasa ya. Jadi pun ada koreksi cukup wajar, tapi biasanya masih ada peluang untuk melanjutkan lagi kenaikan. Dan kalau kita lihat dari koreksi sampai ke level 56, kemarin sebelum tertinggi di level 5675. Oke, 75 tambah 75 berarti 150 lagi, ada di kisaran 5750 mungkin kurang lebih untuk resisten berikutnya untuk IHSG. Nah, kita lihat ini sudah akan memasuki bulan Mei. Apakah fenomena sell on May tetap akan berlangsung meskipun ada dana asing banyak masuk ke kita? Dan juga kalau saya dengar santer kabarnya S&P sebenarnya positif Pak untuk naikin rating kita di bulan Mei. Jadi kalau paling kita jadi triple B negatif sudah di lower tier untuk investment grade dan seandainya itu jadi maka katanya ada dana asing sudah mulai siap-siap masuk dari Jepang dan juga dari Amerika. Mungkin juga seperti itu, tapi yang saya takutkan adalah emerging marketnya ya. Biasanya kan
Yang saya lihat sih emerging market terutama di Afrika Selatan dan Turki itu sangat rentan terhadap politik dan pembalikan arus dana asing dari negara-negara, kedua negara itu sangat besar, sehingga mungkin kalau ada apa-apa di kedua negara itu yang namanya emerging market, Indonesia juga kena imbasnya gitu. Atau mungkin kalau X dari mereka masuk ke kita, Pak. Bisa jadi sih, bisa jadi. Semoga seperti itu. Stay optimis, seperti kata Pak Jokowi, tetap optimis. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Ada Pak Robertus Emmanuel, untuk rekomendasi saham ini apa? Oke, untuk rekomendasi mungkin kalau lihat dari flow analisis tetap di saham-saham blue chip saja, Pak. Jadi kalau memang masih terus asing, biasanya tujuan pertama mereka adalah saham-saham yang big caps atau saham-saham blue chip. Atau BUMN. Ya, atau BUMN. Dan kalau yang swasta mungkin seperti BCA, Indofood, ICBP. Dan ketika saham-saham blue chip sudah mulai saturated atau jenuh, mungkin bisa beralih ke saham-saham second liner yang memiliki fundamental baik. Tapi untuk saat ini masih kita bisa lihat di saham-saham blue chip terlebih dahulu. Kalau ada saham tadi ada Bank Mandiri, coba kita lihat saham Bank Mandiri. Oh iya, tadi teknikalnya belum di. Iya, teknikalnya untuk Bank Mandiri oke. Oh, menarik ini. Ya, ini koreksi sepanjang 3 pekan lalu dari peaknya di 12.4 dan ini sudah mulai melandai dan indikator stokastik sudah ada di level sold dan ada golden cross kemarin ditopang oleh indikator MACD ya, meskipun lainnya masih membuka ke bawah, namun dari sisi histogram tren pelemahan sudah mulai melemah, artian tampaknya ada siap-siap untuk pembalikan arah di Bank Mandiri. Mungkin bisa coba buy on the di kisaran 11.450 hingga ke 11.600. Ini kisaran yang cukup baik ingin koleksi, dan untuk target price terdekat ada di 12.000 dulu. Namun tidak untuk kemungkinan bagi saham Bank Mandiri untuk memecahkan level tertinggi sebelumnya di level 12.410 kurang lebih. Tapi ini uptrendnya masih berlangsung atau sideways sih Pak ini kalau sebenarnya uptrend dari bulan-bulan November akhir Desember ya, dan kalau kita dari lebih jauh lagi ini masih dalam fase sideways dengan rentang memang cukup besar di 11.200 hingga ke 12.4. Namun kalau kita jangka pendek ini masih ada peluang penguatan paling tidak sampai ke level 12.000 secara teknikal di saham Bank Mandiri. Jadi ini masih bisa ditradingkan dalam jangka pendek juga bisa, namun juga untuk di hold jangka menengah panjang melihat indikasi laporan Q1 tampaknya sudah lebih mendingan ya Pak di tahun kemarin ya. Iya. Gitu untuk saham Bank Mandiri. Lalu juga ada Telkom. Kita saham Telkom kemarin ya ini mungkin akan ada koreksi dalam beberapa hari ke depan, tapi nggak apa-apa, ini untuk hold tidak apa-apa. Dan kalau kita lihat ini boleh ngerband membuka ke atas dan harganya sudah di atas band atas, dan biasanya kalau di atas band atas akan kembali ke bawah. Jadi mungkin level 43 akan cukup wajar bagi Telkom untuk berkonsolidasi terlebih dahulu. Namun jika untuk jangka pendek mungkin sell on strength ketika ada penguatan sampai ke level 44 atau 45 bisa dicoba dan kembali tampung di kisaran 4.300 di saham Telkom. Lalu ada Ibu Niluh Tangkas, saham Pakuan bagaimana? Resistennya berapa? Baik, kita lihat saham Pakuan. Oh ya Pak, Bank Mandiri katanya apa, properti besar, pengembang properti besar sudah mulai mencarikan kredit ya? Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan sinyal awal bagi mulai kebangkitan properti tahun ini. Karena kan tadi kredit korporasinya yang besar kan 26% tadi kan, itu salah satunya terhadap pengembang-pengembang besar tersebut. Ya. Oke, untuk Pakuan Jati ya ini masih kalau kita lihat boleh berbeda sedikit mulai membuka ke atas Bu. Dan untuk resisten ada di kisaran 640 yang mana merupakan Bollinger Band atas untuk hari ini. Dan kalau kita lihat tampaknya masih ada peluang untuk menguat ya. Namun kalau secara tadi kalau atasnya lagi di kisaran 650 ini level psikologis berikutnya. Jadi perhatikan dalam 1-2 hari ini jika sudah mulai melambat di level 650 bisa take profit di area tersebut dan kembali coba tampung di gap 610 hingga ke 615. Lalu ada Pak Satrio. Ya, Pakuan sudah barusan, lalu ada BBNI dan SSIA. Oke, Bank Negara Indonesia. Oh, coba kita lihat sekarang Pakuan tadi fundamentalnya ya. Mungkin belum rilis untuk Q1-nya, tapi nggak apa kita lihat. Belum rilis untuk Q1-nya. Ya, 2016 masih bagus. PI kisaran di
17,89 kali dengan PBV 2,7 ya. Jadi PE-nya sudah cukup atraktif dengan net profitnya juga kemarin belum sepulih 2014, namun sudah mulai ada pembaikan dibanding dengan 2015. Jadi secara fundamental sudah mulai ada bottoming up di sana. Dan Pakuan ini lebih ke high rise, jadi nggak ada landed house ya, gitu ya. Salah satu keunggulan Pakuan adalah dia ini sekitar 50%-an itu dari recurring income di mallnya. Nah, ini ada dua sisi mata uang. Dikala sektor landed house atau properti residential ini melemah, maka yang menjadi penopang adalah sektor recurring income atau mallnya. Namun kalau kita ke depannya koneksi dengan industri retail ya, tampaknya sudah mall agak sepi ya. Betul, sudah terlalu padat mall di Jakarta dan mungkin Surabaya juga. Dan kalau kita lihat mall-mall yang baru pun juga tidak full tenant, atau tidak dibuka toko seluruhnya, sudah mulai jenuh, dan mungkin kedepannya akan stagnan di sektor mallnya Pak ya. Oke, beralih ke saham Bank Negara Indonesia BBNI. Ya, BBNI ini terkoreksi 1 bulan terakhir dari peaknya hampir di Rp7.000 dan sekarang sudah bertengger di level 6.200-an. Kalau kita lihat teknikalnya ini menarik Pak, jadi mungkin sudah bisa coba mulai ditampung atau buy on weakness di kisaran 6.075 hingga ke 6.150 jika ada pelemahan. Karena kalau indikator stokastiknya sudah ada di area oversold bahkan sejak pekan lalu sudah di sana ya, dan perlahan-lahan sudah mulai bangkit, dan indikator MACD meskipun masih mengarah ke bawah lainnya, namun histogram tampaknya sudah mulai ada pengurangan dari kekuatan pelemahan, jadi sudah akan ada swing tampaknya. Bisa diperhatikan, tunggu dengan area support di level 6.075. Untuk resisten sendiri target price pertama di level 6.400, ini angka psikologis juga. Dan kalau memang confirm level 6.075 sebagai pivot point atau pantulannya, maka kalau kita ambil titik tengahnya mungkin kisaran 6.480 hingga 6.500 adalah resisten yang dapat dimanfaatkan untuk target price sebagai area profit taking di saham BBNI. SSIA. Oke, ada SSIA. Ya, SSIA dari chartnya kurang bagus ya Pak Satria untuk saat ini, dan kita lihat kemarin ini baru menyentuh MA20 di sini. Ini middle band dan Bollinger Band tampaknya mengarah ke bawah membukanya. Dan kalau kita lihat mungkin akan mengulangi pola yang terbentuk di awal bulan Februari lalu, dan untuk sebulan ke depan mungkin masih akan ada peluang koreksi dengan area support di kisaran 640 hingga ke 660. Jadi jika Bapak ada barang seandainya sudah kadung nyangkut atau ada di harga atas, nggak apa-apa, ini tunggu saja sampai di 640 dan bisa averaging down di sana, karena memang untuk cut loss juga sudah cukup nanggung meskipun ada peluang untuk lanjut koreksi Pak. Jadi mending tunggu di bawah sampai ada pantulan kembali dan bisa mulai averaging down di sana di kisaran 640 untuk perkiraan kami secara teknikal. Lalu ada Pak Antonius Leo, Astra Internasional, BNLI, dan BNGA. Baik, kita ke Astra Internasional. Kalau nggak salah kemarin sudah rilis apa ya, laporan satunya ASII ya. Oh iya. Ya, sudah rilis laporan Q1-nya, dan cukup kalau kita lihat komparasi dari year on year Q1 2016, oke. Ya, revenue-nya top line ada lonjakan kenaikan. Kalau kita lihat dari Q1 ada penerimaan sebesar 41 triliun, maka Q1 2017 ini ada 48,78 triliun. Jadi kenaikan yang cukup signifikan di sini, dan bottom line juga labanya sudah 5 triliun. Oh, baru Q1 5 triliun Pak labanya Pak ya, dari 3 triliun di tahun yang sama 2016. Hampir 2 kali lipat ya. Iya, ini besar sekali, dan membuat bentar. Oke, kita lihat ini PE ratio di kisaran 17,96 kali ya. Jadi ini cukup atraktif untuk saham Astra Internasional, dan ditambah juga
tahun ini mungkin topangan dari sektor otomotif sudah membaik, lalu juga ada sektor mining batubara sudah membaik, dan CPO ya meskipun harga CPO-nya agak memble akhir-akhir ini, tapi sudah akan ada pembalikan arah untuk sektor CPO. Jadi secara konsolidasi mungkin akan bisa menopang Astra International hingga anak-anak asuhannya akan kontribut lebih ya untuk tahun ini. Hingga akhir tahun. Jadi ini untuk di hold masih bisa Pak Antonius. Dan meskipun secara teknikal untuk jangka pendek ada peluang untuk koreksi, ini seperti Telkom, jadi untuk supportnya kisaran 8850 bisa ditampung, namun untuk view jangka menengah panjang tampaknya masih bisa disimpan saja di saham Astra International. Lalu ada BNLI ya, BNLI kemarin Q1 sudah laba Pak Jasa ya. Jadi kita bisa lihat apakah sepanjang tahun ini masih bisa akan smooth pergerakannya, dan kalau kita lihat dari gerakan harganya masih cenderung sideways. Kalau kita lihat garisnya untuk support bawah di kisaran 660 kurang lebih angkanya, dan juga untuk di level atasnya di kisaran 750. Jadi ini target atas cukup atas memang, namun untuk jangka pendek ada di kisaran 720 dulu Pak. Jadi trading saja, buy on risk di 650 jika ada koreksi, dan bisa take profit di kisaran 720 hingga ke 750 di saham BNLI. Lalu ada BNGA. Untuk Bank CIMB Niaga ya masih lanjut naik ya. Ini adalah harga tertinggi sejak dulu kala. Wah, jauh. Oke. Lumayan jauh. Tahun Ini berapa tuh? Tahun 2014, 2013 bahkan ini harga terakhirnya di sini. Jadi sudah mulai pulih, mudah-mudahan di saham BNG, dan kita arahnya masih ada menunjukkan tren penguatan. Coba kita pakai Fibonacci ya. Naikin sampai ke berapa tuh kalau gitu? Ya ini ada Fibonacci-nya, dan kalau kita turun lagi ya. Oke. Ya, ini kalau kita lihat cukup jauh ya propolannya. Kalau dia breakout ini tepat ada di area resisten di 1290 atau mungkin 1300. Ini sekitaran area crucial resisten di 1300 Pak, dan mungkin akan ada pantulan dulu ke bawah ketika menyentuh level 1300, jadi mungkin bisa coba sell on strength. Namun arahnya masih uptrend, dan kalau kita lihat proyeksi berikutnya ada di kisaran 1520 untuk resisten berikutnya di Bank CIMB Niaga. Oke, demikian Pak Antonius Leo. Lalu Pak Andreas Bima, apakah masih ada ruang kenaikan Astra International dan Telkom? Masih ada Pak, namun jangka pendek ada peluang untuk koreksi dulu. Jadi mungkin kalau ada koreksi, ini justru peluang untuk akumulasi di kedua saham tersebut, karena Q1-nya dua saham ini sangat bagus dan mungkin akan menjadi cerminan untuk kinerja full year 2017 nantinya Pak Andreas. Lalu Ibu Lilia Ganesha, apakah saham Kalbe ada arah ke 1.700? Oke, kita lihat saham Kalbe Pharma. Tadi beritanya dividen ya kalau masalah. Iya, jadi kapaknya untuk meningkatkan daya tarik saham Kalbe, dia berusaha untuk menaikkan dividen payout ratio, dan kalau kita lihat dari laba 2016 yang sebesar hampir 2,3 triliun ya. Jadi kalau misalnya dia bagi 5%, 1,3 T akan 1,15 T akan dibagikan kepada pemegang dividen jika emang dividen rasio mencapai 50%, dan kinerja juga masih menguat meskipun untuk PE ratio sudah agak tinggi Pak ya, di 32,43 kali PE ratio. Atau mungkin peluang atau investasinya juga sudah semakin tertutup, makanya dibagikan saja gitu ke pemegang saham. Bisa jadi. Atau mungkin investasinya sudah tahun-tahun sebelumnya, jadi sekarang tinggal. Bisa, dan tapi kalau investasi kan tampaknya masih butuh banyak, karena dia memang sedang ada ekspansi untuk penetrasi dari
suplemennya atau makanan kesehatannya ke pasar Asia Tenggara, jadi harusnya masih butuh investasi. Namun ini tampaknya langkah jangka pendek saja untuk lebih meningkatkan attractiveness dari saham KB. Dan kalau kita sendiri ini sudah ada di area resisten 1610. Oh, ini ada gap besar tampaknya, ya belum terisi. Lebar sekali gapnya di rentang 16 hingga ke 1660, Bu. Jadi ini ada peluang untuk tutup gap, dan untuk ke 1700 juga tidak mustahil karena ini adalah harga rentang sebelumnya waktu sebelum jatuh di kisaran bulan November tahun lalu. Dan kalau kita arahnya jangka pendek ini juga masih dalam posisi uptrend meskipun slope-nya tidak terlalu curam. Jadi peluang ke 1700 masih ada, Bu. Lalu ada ya, Pak Stevi, untuk posisi video itu bisa digeser, Pak. Jadi manual Bapak bisa dirubah saja, bisa digeser-geser agar tidak menghalangi chartnya. Berikutnya Bapak Agus Gede Mahendra, apakah ada rekomendasi untuk saham tambang batu bara? Oke, kalau kita lihat batu bara mungkin agak-agak adem ya akhir ini karena harga minyaknya juga kembali mendingin. Ya, tetap untuk saham batu bara kami masih melihat ada dalam PTBA karena itu memang relatif lebih baik dibanding yang lain, dan juga ada ITMG. Dan kalau kita lihat ini masih arahnya downtrend ya, jadi untuk sementara masih wait and see untuk saham Adaro. Kalau kita lihat saham PTBA ini sudah lebih duluan ada bounce back, jadi ada peluang untuk menguat kembali. Saham PTBA sudah ada di golden cross untuk sisi stokastik meskipun belum masuk ke area oversold, dan juga untuk MACD sudah mulai melemah. Pengelemahannya dari histogramnya kita lihat mungkin akan ada pantulan sampai ke level 13.000 untuk resisten di saham PTBA. Dan juga untuk saham ITMG kita lihat ITMG juga hampir ini sama ya, ini sudah ada di area oversold dan akan ada pantulan tampaknya di saham ITMG ini untuk kembali ke atas level 20.000. Jadi peluang 3 saham ini untuk saham batubara pilihan. Kemudian dengan Harum Energi, oke. Ya, masih turun juga. Ya, Harum Energi ini juga sudah mulai bottoming ya tampaknya ya. Ini kalau hari ini menguat dan itu di atas 2.600 bisa coba diikuti. Namun target resisten tampaknya akan ada di kisaran 2.700 saja karena memang ini ada pola membentuk head and shoulder bisa membentuk cup and handle jika memang pada pekan ini ada pantulan kembali ke depan. Jadi ini perhatikan, saham Harum cukup menarik polanya. Ya, ini ada cup-nya di sini, dan jika ini nanti konfirmasi ada bullish maka membentuk pola cup and handle, dan ketika dia breakout level 2.850 maka peluang untuk melanjutkan kenaikan menjadi besar. Namun cup and handle ini tidak jaminan akan terjadi seperti kasus Excel dulu yang tidak terjadi dan malah patah ke bawah. Jadi ini tetap perhatikan saja, ini ada peluang untuk dekat atas. Namun jika ingin mencoba trading buy di kisaran 28 di 90 ini bisa coba dengan target price terdekat di kisaran 2.650 hingga ke 2.700. Jadi secara umum saham-saham batubara untuk hari ini ya, untuk saham-saham batubara memang kita masih tergantung dengan harga komoditas minyak ya. Kalau minyaknya juga masih adem ayem, batubara juga masih akan cooling down dan tidak akan banyak bergerak ke sahamnya. Namun kalau kita lihat harga saham batubara sudah di level 70 dolaran ini, kalau sepanjang tahun bertahan seperti ini saja maka tentu akan baik sekali bagi emiten batubara. Ya. Kalau kita lihat Adaro secara fundamental,
Ya, belum keluar laporan Q1-nya, namun tampaknya full year 2016 memang ditopang oleh kenaikan harga batubara di Q4 sehingga bisa mendongkrak laba 2 kali lipat dari 2,1 T di tahun 2015 menjadi 4,4 atau hampir 4,5 T di tahun 2016. Ini tampaknya dari Q4 saja. Ya, lalu Ibu Vivi Effendi untuk saham MYO. Oke, MYO Samindo Resources ini juga batubara juga ya MYO-nya, dan masih juga sideways Ibu. Kalau kita lihat dari kedua indikator MACD 50 stokastik ini masih downtrend, jadi masih wait and see saja untuk saham Samindo. Perhatikan support ada di kisaran 840, jadi agak berbahaya jika level ini dijebol. Mungkin jika ada penguatan sampai ke level 870 860 bisa coba sell on strength terlebih dahulu Bu di saham MYO ini. Demikian. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan cukupkan Philip Webinar edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk Philip Webinar edisi hari Kamis esok. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.